Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dan semoga semua sudah siap mengikuti acara selanjutnya. Dan ini jam-jam kritis ya, silakan pasti langsung ke sampingnya. Baik, ini tidak akan lama ya, jangan pakai ya, karena semua sudah berpikir ini mau beliau lelah di mana, besok disuruh jam 6 pagi, ya kan? Karena tohnya udah kotak saya kira masing-masing. Baik, jadi izin kami akan menyampaikan laporan pengurus VOTE periode 2022 sampai 2024. Sebelum saya menyampaikan paparannya, kami mohon rekan-rekan pengurus bisa mengetahui tempat yang sudah disediakan. Pertama, monggo Pak Arif Widiarto dari sebagai wakil ketua. Silakan. Kemudian berikutnya, ini harusnya ada Pak Sekjen saya. Beliau ini sekarang sedang studi lanjut di luar negeri. Saya yang ketiga undang. Berikutnya dari Direktorat. Nah, silakan kemudian Direktorat Akademik dan Publikasi Dunia. Berikutnya ada Pak Prasetyo ada di ruangan ini, silahkan bergabung di sofa. Siti Sundari ya di pengembangan SDM. Tapi beliaunya saat ini sedang di bandara karena kena delay 2 kali. Jadi mencoba mengambil pesawat paling pagi di Surabaya, nah terus di delay 2 kali. Jadi ketika bus rencana tidak di sini sudah kosong ruangannya. Ya, Allah ya. Belajar apa? Saya nggak berani ngomong ya, karena ini direkam anggota individu. Kemudian dan juga anggota institusinya 200 plus juga. Nah ini kemarin disampaikan kalau kita punya potensi yang besar dan menjadi sebuah organisasi yang bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Ini tujuannya, ini dari ADRT-nya sudah bisa kita baca, bisa kita kasih baca ya. Nah ini struktur yang lama seperti ini, nanti monggo ya kepengurusan yang baru, misalkan ingin tambah kurang direktur dan seterusnya untuk memajukan ya VOTE ya sangat terbuka. Nanti ada sesi kita diskusi ya bagaimana kedepannya VOTE. Nah, jadi struktur yang lama ada ketua, wakil ketua, ada sekjen, kemudian bendahara, kemudian ada VOTE regional, kemudian ada dewan pengawas dan penasihat dan dewan kehormatan. Kemudian di bawah ketua ada direktur-direktorat yang tadi kami sebutkan dan bapak ibunya sudah ada di depan. Nah, ini terkait dengan regionalisasi. Nah, kita sepakat jadwal ada 7 regional. 1 adalah Sumatera, yang kedua adalah Banten, DKI, dan Jabar. Ketiga adalah Jateng, DIY. Keempat adalah di Sulawesi, Maluku, Papua. Kelima adalah Bali, Nusa Tenggara. Keenam Kalimantan, ketujuh di Jawa Timur. Nah, perlu dicatat warna yang biru-biru ini sudah mempunyai kepengurusan regional. Sedangkan warna yang kuning ya, ini belum punya kepengurusan. Tapi tetap ya, mereka adalah ya regional. Nah, harapannya monggo ya yang merasa berada di regional 5 dan 6, ayo mulai sounding. Kapan nih kita untuk kepengurusan? Baik, nah ini adalah statistik ya keanggotaan VOTE. Jadi saat ini ya anggota institusinya ada 221. Nah ini yang tercatat di SIM keanggotaan VOTE. Anggota individunya 1209. Nah ini saya kemarin mencoba membuat perbandingan dari tahun sebelumnya 2023 ya per regional seperti ini. Yang biru adalah tahun 2023, yang kuning adalah 2022. Alhamdulillah jumlah anggota individunya yang aktif naik. Tepuk tangan kita semua. Nah, kemudian yang atas adalah anggota institusi, yang bawah anggota individu. Nah, di monggo ini setiap regional bisa mati. Ternyata saya jumlah anggotanya naik ya. Tapi ada juga yang tetap aja. Ada yang sedikit berkurang. Nah, ini adalah yang aktif ya. Tercatat anggota yang aktif. Nah, yang tidak aktif ya tidak tercatat di sini. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, maka baik keanggotaan institusi maupun individu itu keaktifannya, status aktifnya itu semua di bawah 50% Bapak Ibu ya, mohon izin, mohon maaf. Jadi kami kepengurusan yang kemarin
belum bisa mencapai target minimal 50%. Nah, nanti berikutnya silahkan. Nah, mungkin nanti Pak Arif bisa kampanye nih, roadshow mulai ujung barat sampai ujung timur ya, ditanya satu persatu, digodok tentunya. Ayo. Nah, karena apa? Dengan potensi yang besar ini, nah, kita punya punya kesempatan untuk membuat organisasi yang sehat, kuat, aktif, dan berkontribusi. Baik. Nah, ini beberapa program dan capaian yang sudah kita laksanakan 2022 sampai 2024. Mungkin bisa nanti dibaca dicermati ya. Misalkan penyempurnaan dokumen kurikulum untuk sarjana sudah kita lakukan di 2023 ya, disampaikan pada Penmas Liga. Kemudian seminar nasional di Magelang dan dilaksanakan. Penerbitan jurnal dan sama ya sudah dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan itu juga mulai bisa aktif ya. Kemudian pembuatan SIM keanggotaan yang sangat membantu ya rekan-rekan admin seperti untuk ngecek ini anggotanya mana nih yang sudah aktif atau belum. Kalau belum pasti cuma kita aktif terus, diingatkan terus. Update website, nah ini belum terlaksana dengan baik. Ya, jadi nanti monggo yang berikutnya silahkan ya. Bagaimana caranya update website seperti yang selama ini ya mohon maaf ya belum maksimum. Kemudian, program yang diinisiasi oleh rekan-rekan di direktur akademik ya itu adalah seperti janji ketika di Magelang. Nah, tahun ini akan meluncurkan panduan kurikulum untuk rekan-rekan yang di vokasi dan alhamdulillah sudah selesai ya, kemarin di Surabaya sudah selesai, kemudian akan dilaunching hari ini. Kemudian dan seterusnya. Nah, itu sampai kalau saya lihat ada 16 aktivitas baik di pusat maupun di regional. Nah, kegiatan regional itu kita support ya, baik dari narasumber, dari biaya yang kita support. Kadang-kadang memang ada proposal yang tidak sepenuhnya bisa kita berikan kegiatan ini. Nah, jadi itu kita evaluasi proposalnya, akhirnya bisa menghasilkan total dan 16 kegiatan. Nah, beberapa regional sangat aktif ya. Ya kalau boleh dibilang minta uang terus ya, kalau memang kegiatannya mendukung ya kita kasih. Nah, tapi ada juga regional yang mungkin belum memulai. Nah, silakan. Nanti akan kita lihat ya bagaimana potensi kita untuk menggerakkan organisasi di regional. Nah ini yang telah disediakan dibuat oleh Bu Bendahara, kondisi keuangan laporan untuk tahun per tahun per 2023 dan nanti ada per 2024. Jadi ya gampangnya langsung aja, paling gampang kan pasti semua mengarah satu ini pirosit seperti itu, nah, ya kan? Nah, jadi saat 2003 itu 442 jutaan, kemudian 2024 ini 490 juta. Ada yang rasanya jari ini non profit kok untung. Nah inilah, ayo ya para rekan-rekan yang di regional. Nah, dari 2 tahun ini kami kondisi saya sampaikan dulu. Oke. 14. Oh maaf, Lampung ya. Oke. Ini kayak Lampung ya. Oke. Betul. Makasih Pak. Izin Pak Ketua, kayaknya regional 1 ada 2 kegiatan di tahun 2023 di Padang. Maaf, ini yang kami capture ketika kami teman-teman regional mengirimkan proposal kami. Nah, mungkin ada kegiatan yang tidak mengirimkan proposal sehingga kami tidak mensupport secara pendanaan. Mungkin ya. Ya, jadi mandiri mereka. Ya, tidak ada proposal yang masuk kami. Mohon maaf ya, nanti kita coba cek lagi. Gitu ya? Ya. Ya. Oke, jadi kita punya potensi ya untuk menggerakkan organisasi seperti ini baik di pusat maupun regional dengan ya pendanaan yang ada saat ini. Di monggo ya para ketua regional ya dimanfaatkan sebaik-baiknya ya potensi ini. Karena 2 tahun yang terakhir para pengusaha kami adalah kami ingin pusat itu berpikir yang strategis saja. Sedangkan kegiatan teknisnya di regional. Misalkan workshop kurikulum,
Workshop misalkan pembelajaran, silahkan diregulasi oleh guru masing-masing, ya kan? Karena akan lebih efektif, jarak tempuh lebih dekat, ya kan? Ya, nanti kita sumber dengan narasumber dan juga pendanaan. Baik, ya, itu yang bisa kami sampaikan dan tentunya, ini selalu saya paparkan, itu kartu keanggotaan Forte, baik institusi maupun individu. Apabila ada motif, silahkan menghubungi sekretariat kami. Mungkin itu sementara, mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Saya kan momen kita bertemu dan sesuai dengan target ini adalah momen kita untuk melakukan perubahan kalau itu diperlukan, sehingga kalau ada hal-hal yang memang perlu strategis kita perlu putuskan, inilah saatnya untuk sekalian misalnya tentang ketua gitu ya, soal ketua siapa yang berhak kan diatur di ADART. Kemudian masalah tempat kedudukan dan sebagainya itu sudah diatur di ADART. Nah, kalau kita sudah melihat tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dedat bahwa Forte itu sudah berkembang sangat besar, ya, sehingga potensi kita sangat besar juga, tantangan kita juga besar. Nah, kalau ada hal-hal yang secara prinsip perlu kita sesuaikan, maka ini adalah kesempatan kita. Karena kalau tidak, maka kita perlu menunggu 2 tahun lagi untuk melakukan perubahan. Jadi silahkan saja, kalau ada usulan-usulan yang perlu kita diskusikan, ini momen kita bersama. Kalau kita lihat Pak Dedat ya. Terima kasih Pak Arif. Dari Ibu Dian dari Direktorat Akademik Publikasi, silahkan ada yang ditambahkan. Terima kasih Pak. Jadi kepengurusan ini yang non-profit ini kan tadi buat non-profit ya. Non-profit artinya pengurus ini juga memang volunteer sebagai volunteer, dan kita itu sebenarnya membutuhkan banyak bantuan dari teman-teman itu untuk membantu untuk membesarkan Forte ini. Kemarin saya mendengar beberapa mau seperti apa. Nah, jadi mungkin untuk bisa menjadi seperti yang kita impikan, kita butuh bantuan dari Bapak Ibu semua untuk menjadi volunteer di kepengurusan RRI. Tapi maksud saya tidak cuma di SK gitu ya, tapi juga bekerja gitu. Bekerja dalam beberapa ada banyak yang betul bekerja itu bisa diukur. Baik, terima kasih Bu Dian. Nah, itu dulu takutnya bisa dihitung, semua bisa Bu gitu. Tapi memang ternyata benar-benar ya. Yang hitungnya artinya 10 jari ini tidak benar. Nah, makanya betul Bu Dian, kami mengharap ya nanti partisipasi dari Bapak Ibu semua dalam kepengurusan yang baru nantinya. Nah, dengan semakin banyak yang bisa terlibat, tentu berjalan dengan benar. Baik, dari Ibu Bendara ada yang sampaikan? Silakan Bu Bendara, jadi. Ya, terima kasih Pak Dedat. Kayaknya nggak ada juga sebenarnya. Mungkin untuk terkait membership yang lewat SIM gitu ya, mungkin Bapak Ibu sekalian masih banyak mengalami kesulitan. Ya, mohon maaf ya, memang SIM-nya kan memang juga masih baru gitu ya. Jadi kita juga sambil jalan sambil ngecek juga kira-kira dampaknya di mana, kemudian kita berusaha kembangkan lagi. Jadi mohon sabar gitu ya untuk dilayani satu-satu gitu ya, misalkan nanti ada masalah. Tapi terkait membership baru maupun yang lama itu ya kita harapkan sih Bapak Ibu sekalian tetap aktif gitu ya untuk melakukan pembaruan keanggotaan gitu ya. Untuk saat ini kan semua dilewatkan SIM, jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian itu punya masing-masing punya akun sendiri gitu ya di akun Forte sendiri, sehingga nanti kalau pembayarannya bisa dilakukan secara online gitu, baik individu maupun lewat instansi masing-masing. Jadi bisa diatur untuk pembayaran kolektif ataupun individu. Ya, jadi ya sambil jalan begitu. Baik, terima kasih Bu Devi. Dan ini yang sudah dibuat oleh timnya Bu sendiri dari Pengasian dan IT. Jadi sekarang kita mencoba memanfaatkan SIM yang sudah kita buat ini. Pertama, yang jelas adalah untuk mempermudah pembayaran registrasi keanggotaan. Nah, nanti sebenarnya ada fitur lain.
ada dashboard, siapa yang sudah bayar, kapan dicetak invoice, dan sebagainya, otomatis semua itu dari sistem. Dan ini akan sangat mudah bagi teman-teman admin yang akan menjalankan administrasi itu. Baik, sudah semua memberikan komentar dari floor. Ada yang ditanyakan, sampaikan. Kalau ditanyakan sekarang, kalau akan misalkan nanti usulan mungkin nanti pada sesi berikutnya ya bisa kita diskusikan. Karena setelah ini ada acara launching ya, Pembentuk Gunung Bekasi. Kemudian kita akan break dulu ya, break kemudian baru nanti terulai. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak MC ya, hari ini adalah kita akan melakukan launching. Jadi alhamdulillah ini tahun yang lalu pada tahun Otonom Nasional 2023 di Universitas 3 kita sudah melaunching panduan kurikulum sarjana teknik elektro. Nah, untuk tahun ini dari tim akademik sudah menyelesaikan satu panduan lagi, tapi yang ini kita khususkan untuk sarjana terapan rumpun rekayasa elektro. Tahun 2004 sampai 2006 saya sebagai ketua program diploma teknik elektro di fakultas teknik. Sekarang jadi sekolah vokasi. Kalau jauh saya pergi ke teknik, kalau dan Pak Maun. Kemudian setelah itu saya diminta untuk menjadi ketua program studi teknologi informasi di fakultas teknik. Dan kemudian juga terakhir menjadi ketua program studi teknik biomedis di fakultas teknik. Setelah itu pensiun. Yes. Tapi diminta untuk kembali ke lab karena pernah menjadi S1 S2 saya itu power ya. Jadi saya kembali ke laboratorium dengan tekanan tinggi untuk mengelola lab karena lab itu memberikan pelayanan publik terakreditasikan 1775. Ya, saya sebagai manajer teknis di fasilitas tekanan tinggi. Cuma itu untuk pelayanan publik. Kalau S1 saya sekarang di biomedis, khususnya di brain computer interface. Selain aktif di Portei, saya juga aktif di Aptikom. Saya ketua Aptikom DIY. Nah, sebenarnya yang bertugas untuk menyampaikan bukan saya. Saya sudah lama sekali, tahun 2006 saya sudah tidak menjabat di vokasi atau di diploma. Ya, cuman orangnya pergi semua. Dan seperti apa dokumen kurikulum tersebut, termasuk sampai kepada siklus PDCA atau PPIPP-nya. Dari plan do check and action atau kalau di undang-undang itu fokus kepada keterampilan ya. Kemudian juga kalau karakter ini adalah inti dari pendidikan kita semuanya, itu karakternya harus berbeda ya, karena Malaysia dan negara-negara OECD ya, jadi pendidikan tinggi kita itu masih kalah jauh ya. Sedikit sekali mayoritas kita didominasi diarahkan kepada sarjana terapan sama dengan dokter terapan. Nah, memang kalau saya lihat di Engineering Alliance Award itu untuk yang senior award ya, kalau yang engineering kan di Western Award. Nah, untuk yang senior award dan junior award memang teknisi itu sebenarnya 2 tahun cukup ya untuk level teknisi. Ya. Sehingga sebenarnya D2 yaitu STM plus 2 tahun itu sudah mencukupi teknisi. Ya, saya masih ingat dulu ketika ngajar di diploma itu banyak sekali dulu yang ngajar dari dosen-dosen. Ketika menjadi diploma 4, maka ini ada bachelor yang itu engineering, ada yang engineering teknologi yang di sini kita sebut sebagai sarjana terapan. Lanjut. Coba nanti saya koreksi sendiri. Nah, ini saya skip saja lanjut ya, karena waktu terbatas ya. Cukup banyak. Ini juga cukup rumit ya, Bapak Ibu mungkin bacanya sambil berkerut ya, jadi saya lanjut saja. Lanjut. EAC atau EAC Engineering Accreditation Council, ada yang computing.